Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Info Anime Update. Untuk cover manga Boruto, chapter 80 ini memperlihatkan Sarada Uchiha membuka kacamatanya dan memperlihatkan mata merahnya. Teks di sampingnya bertuliskan dengan kemauan dan mata sendiri. Lalu untuk judul manganya, yang ayah akan lakukan. Dan pada panel awal manga bertuliskan, tiba-tiba posisi Kawaki dan Boruto bertukar. Bisakah Boruto menghadapi kenyataan tak terbantahkan? Karena posisinya dibalik, Boruto kini hanya bisa berlarian. Lalu ada adegan Shikamaru yang cukup terkejut dan masih mencerna apa yang Kawaki katakan pada Eida di chapter sebelumnya. Jika dilihat dari reaksi Shikamaru, sepertinya saat Kawaki berkata pada Eida, Shikamaru juga mendengar. Besar kemungkinan lewat jutsu klan Yamanaka. Eida yang mendapatkan ancaman dari Kawaki kemudian mengatakan kesaksian palsu. Dirinya berkata kalau kematian Naruto itu informasi yang benar. Naruto dibunuh oleh Boruto. Melihat raut wajah Shikamaru yang sepenuhnya percaya, Kawaki kemudian melepaskan Eida. Lalu adegan berlanjut ke Sarada yang mencoba meyakinkan Mitsuki akan keanehan yang terjadi. Tapi Mitsuki menolaknya. Dan Shikamaru dengan jutsu klan Yamanaka mengumumkan kepada semua pesan darurat kepada semua orang tim pencari. Kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Nandaime Hokage sudah terbunuh. Tak lain lagi oleh Boruto. Sumire yang saat itu mendengar pesan tersebut berkata, itu tidak mungkin. Lalu Sumire yang sebelumnya pernah melihat sesuatu di langit, kemudian berkata di dalam hati, cahaya barusan itu mungkinkah penyebab kejadian ini? Aku punya perasaan buruk tentang ini. Dan adegan kembali ke Sarada yang lemas terjatuh dan tak percaya dengan apa yang barusan dirinya dengarkan. Sarada yang bingung disertai dengan air mata berkata, Hokage ke-7 terbunuh. Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mitsuki yang makin kesal setelah mendengarkan pengumuman dari Shikamaru kemudian mengatakan pada Sarada untuk kembali bergabung dengan yang lain, sementara dirinya pergi untuk membunuh Boruto. Sarada yang masih tidak bisa menerima fakta kematian dari Naruto hanya bisa menangis. Dan adegan kembali ke Boruto yang sedang berlari. Dalam pelariannya Boruto, Kawaki kemudian berkata, Otsutsuki pembunuh Hokage. Sekarang semuanya melihat dia sebagai musuh Konoha. Dia tidak akan bisa kembali ke desa. Lalu Eida membalas, apa kau memang harus melakukannya sampai sejauh ini? Dan Kawaki menjawab, aku berterima kasih untuk semua ini. Sekarang tidak akan ada lagi yang menghalangiku untuk membunuh Boruto. Selama aku mengurung Nandaime, kita aman. Aku tidak akan melepaskan mereka sampai Boruto dan Kodo mati. Yang warga Konoha tahu, Hokage sudah tewas dan Boruto yang membunuhnya. Lalu tiba-tiba muncul si Daemon. Daemon bertanya pada Kawaki, "Hei Kawaki, kau di sini rupanya. Kau tidak macam-macam dengan kakakku kan?" Dan Kawaki membalas, "Menjauhlah bocah. Aku akan membunuhmu." Dan perkataan Kawaki kali ini, Eida respon dengan tegas. Aku akan menunggu kau melakukannya. Dan adegan kembali ke Sarada yang masih menangis. Lalu Sasuke melihat kemudian menghampiri Sarada. Dan Sarada merespon, Papa. Lalu Sasuke kemudian berkata, apa kau baik-baik saja? Kemana Mitsuki? Bukannya tadi kau berdua di sini. Dan Sarada menjawab, sesuatu terjadi pada Mitsuki. Dia terus mengatakan akan membunuh Boruto. Matanya terlihat berbeda. Tidak seperti biasanya. Sasuke mendengar hal tersebut, memberikan alasannya. Aku mengerti kenapa dia begitu. Dia hampir membunuh Kawaki dan juga membahayakan Naruto dan Hinata. Melihat sang ayah Sasuke yang berniat untuk memburu Boruto sebelum keluar desa, Sarada kemudian menghentikan. Dalam hatinya, Sarada berkata, apa yang terjadi? Bahkan Papa mengatakan hal aneh seperti yang lain. Dalam keadaan bingung, Sarada kemudian mendengar suara dari Sumire. Sumire yang mengetahui kalau ada sesuatu yang aneh, kemudian berlari untuk memastikan lalu bertanya pada Sarada. Dan Sarada yang mendengar kemudian merespon. Ketua kelas, Sumire yang mendengar kalau suaranya direspon Sarada, kemudian berkata, syukurlah. Ada sesuatu yang ingin aku pastikan tentang situasi yang sebenarnya. Sarada, aku akan langsung ke intinya. Apa kau merasa masih bisa mengendalikan sifat aslimu sekarang? Sarada yang mendengar perkataan Sumire merasa bingung. Lalu adegan kembali ke situasi pelarian Boruto. Dalam pelariannya, Boruto melihat ada Choujuu Giga milik Inojin.
Saat Boruto terfokus melihat ke atas, tiba-tiba ada tangan besar Chocho yang menyerangnya. Boruto yang mencoba menghindari malah terkena jutsu bayangan dari Shikadai. Shikadai yang baru saja turun dari Chojugiga Inojin kemudian berkata pada Boruto, "Aku kira kita teman Boruto. Aku tidak percaya kau mencoba membunuh saudaramu, juga berniat membahayakan Tuan Hokage." Dan Boruto yang melihat ada temannya kemudian mencoba memverifikasi diri. "Kalian dibodohi." Tapi Shikadai yang mendengar pernyataan dari Boruto malah semakin dibuat kesal. Dan adegan kembali ke percakapan Sumire dengan Sarada. Sarada yang masih tidak paham dengan maksud Sumire sebelumnya kemudian berkata, "Apa maksudmu?" Lalu Sumire menjelaskan, "Tenanglah Sarada, kau tidak terkena efeknya, setidaknya kita berdua." Lalu Sasuke yang melihat kalau Sarada sedang bingung kemudian bertanya, "Apa kau tidak apa-apa Sarada? Kau terlihat pucat. Apa kau sakit?" Sarada yang masih sangat penasaran kemudian bertanya kembali kepada Sumire. Lalu Sumire mengatakan kalau dirinya juga tidak tahu pasti. Tapi dari semua yang sudah terjadi, ini kemungkinan disebabkan karena adanya campur tangan dari Eida, sehingga menyebabkan situasi seperti ini. Sarada yang masih belum sinkron dengan otaknya, kemudian mencoba mengorek informasi secara lengkap dari Sumire. Sumire yang sempat melihat kemampuan Eida, kemudian memberikan asumsinya pada Sarada. Dia menjadikan tahanannya seperti waktu itu. Saat itu, sesuatu terjadi pada semua orang. Hanya itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa diterima. Ditambah dengan adanya fakta kalau kita tidak terpengaruh, mempertegas semua itu. Lalu kemudian Sarada menatap Sasuke. Sasuke yang ditatap secara tajam oleh Sarada berkata, "Sarada." Dan adegan kembali ke percakapan antara Sarada dan Sumire. Sumire berkata, "Beberapa saat yang lalu, seluruh desa mengejar Kawaki, tapi sekarang tiba-tiba semuanya malah mengejar Boruto. Ini semua di luar akal sehat manusia, gak habis pikir dan gak masuk akal. Ini seperti kekuatan yang dapat mempengaruhi semua orang. Kekuatan luar biasa seperti Shinjutsu. Sepertinya Eida sudah melakukan sesuatu untuk melindungi Kawaki." Dan Sarada yang mendengar kalau Boruto selalu mengalami kejadian tragis dalam hidupnya, kemudian mengeluarkan air matanya. Lalu dilanjut dengan perkataan dari Sumire, "Mulai sekarang, mungkin hanya akan ada kita di pihak Boruto. Jadi, kita perlu menolongnya." Dan Sarada membalas, "Tapi bagaimana?" Sasuke yang dari tadi melihat ada keanehan dari Sarada, kemudian bertanya kembali, "Sarada, kau yakin tidak apa-apa? Apa ada sesuatu?" Sarada yang hanya bisa menangis dan putus asa, kemudian meminta pada Sasuke untuk membantu Boruto. Dan Sasuke tidak bisa mengabaikan sebuah fakta kalau Boruto pernah membunuh Kawaki begitu saja. Lalu Sarada kembali menjelaskan pada Sasuke kalau kejadian sebenarnya itu tidak seperti ini. Dan adegan kembali ke Shikada yang berkata, "Apa kau pernah memikirkan perasaan kami? Tidak enak dikhianati teman sendiri tahu. Hei Boruto, katakanlah sesuatu, dasar bajingan." Dalam diamnya Boruto, Momoshiki yang sudah seperti setan penghasut terus-terusan mengatakan pada Boruto untuk bertukar dengannya. Tapi Boruto menolak dan menyuruhnya diam. Lalu adegan kembali ke situasi Sarada yang masih memohon pada Sasuke untuk menolong Boruto. Di dalam tangisnya yang terus mengalir, Sarada kemudian terus memohon, "Walaupun yang aku katakan itu tidak masuk akal buatmu, tapi aku tetap memintamu. Dengarkan satu-satunya keinginan egois, putrimu yang tidak pernah menurutimu." Sasuke yang saat itu mendengar pernyataan tulus dari Sarada, kemudian terkejut dengan kebangkitan Mangekyo Sharingan milik Sarada. "Tolong lindungi Boruto. Kumohon padamu, Papa." Berlanjut ke situasi Boruto yang masih diam dan sedang berusaha menekan Momoshiki yang ingin mengambil alih kesadarannya. "Sialan kau Momoshiki, jika kau berani menyentuh temanku sedikit saja, maka kau tidak akan kuampuni." Dan Momoshiki yang mendengar hal tersebut berkata pada Boruto, "Teman kau bilang, teman yang mana? Mereka sudah tidak ada. Yang kau punya sekarang hanyalah musuh. Akui saja, kau sudah menyadarinya. Semua orang berharap kau mati. Sudah tidak ada tempat untukmu lagi. Hidupmu sudah tidak ada artinya. Jadi tidurlah. Tidur selamanya." Dalam keadaan yang terus dipengaruhi Momoshiki, seketika Sasuke datang menyelamatkan dan berniat untuk membawa keluar Boruto dari desa Konoha. Dalam pelarian Boruto yang kini berdua dengan Sasuke, Sasuke kemudian mulai bercerita berdasarkan ingatannya. "Suatu hari saat aku mengunjungi Naruto, itu saat aku pertama kali bertemu dengannya. Di hari yang sama, dia meminta untuk menjadi muridku. Dia menguasai Rasengan dengan sangat cepat.
Kemudian, kami melawan Momoshiki untuk menyelamatkan Naruto. Namanya Kawaki, anak Naruto. Itulah apa yang aku ingat. Lalu adegan kembali ke Kawaki yang berniat untuk kembali ke desa. Dan Eida yang melihat Kawaki pergi, kemudian mengatakan untuk pergi ke suatu tempat. Tapi di sini, Kawaki curiga dengan perkataan Eida yang ingin ke suatu tempat. Berlanjut ke obrolan Sasuke dengan Boruto. Boruto yang merasa kalau dirinya dianggap musuh, kemudian bertanya pada Sasuke, "Jika kau benar-benar merasa kalau aku adalah musuh Konoha, kenapa kau mau menyelamatkanku?" Dan Sasuke menjawab, "Ikat di kepalamu. Seingatku, aku memberikannya pada Kawaki. Tapi bagaimana itu bisa ada padamu? Bukan hanya itu, aku juga merasakan aura Momoshiki ada padamu. Dia seharusnya tersegel di Kawaki. Kenapa dia bisa ada di sini? Banyak yang terasa tidak benar, kan? Tapi di waktu yang bersamaan, aku juga merasakan ada kekuatan yang memaksaku untuk membungkam keraguan ini. Sangat mengerikan jika dipikir, aku tidak pernah bisa berhenti dan menyadari ingatanku yang dimanipulasi tidak bisa membuatku mempercayai apapun lagi. Itulah kenapa aku membuat pilihan. Jika aku tidak bisa mempercayai ingatanku, maka aku akan mempercayai putriku. Aku akan membantumu jika itu permintaan dari putriku. Aku akan melakukannya walaupun nyawaku adalah taruhannya." Bang Momo yang mendengar kata-kata dari Sasuke benar-benar kesal. Saat Sasuke sudah memutuskan untuk mempercayai Boruto karena permintaan dari putrinya, Bang Momo kemudian menjadi semakin kesal. Dirinya terus-menerus mengatakan pada Boruto untuk tidak senang dulu, karena kemampuan Zeno adalah mengubah kenyataan, bukan sementara seperti Genjutsu. Singkatnya, jurus ini tidak akan bisa terhenti walaupun sang penggunanya telah terbunuh. Tapi kerennya, Boruto memanfaatkan situasi tersebut untuk memanas-manasi Momoshiki. Di tengah ributnya dengan Momoshiki, Eida seketika datang ke tempat Boruto. Eida mengatakan, "Aku tahu ini tidak berarti apa-apa pada saat ini, tapi aku minta maaf, Boruto. Apa kau menyadari apa yang telah terjadi padamu?" Dan Boruto menjawab kalau Eida telah menukar posisi Boruto dengan Kawaki. Setidaknya itulah yang Boruto bisa simpulkan. Lalu Eida berkata kembali kalau dirinya hanya berniat untuk menolong Kawaki, tapi secara tidak sengaja malah mengaktifkan kekuatan di dalam dirinya. Eida sendiri pun masih tidak percaya kalau kemampuannya akan berdampak sejauh itu pada Boruto. Terakhir kali, Eida juga sempat membuat kemampuannya lepas kendali, yang mana saat itu juga berdampak pada semua orang yang menjadi budaknya. Tapi Boruto memaafkan kesalahan Eida dengan lapang dada. Boruto berkata, "Itu adalah keinginanmu, hanya saja kau tak mengetahuinya. Kekuatan batinmu, omnipotence, hanya mengubahnya menjadi kenyataan." Eida bertanya, "Apakah begitu?" Itu sungguh mengerikan. Dan Boruto menjawab, "Yang terjadi sekarang memanglah berbeda. Ini adalah keinginan Kawaki." Dan Eida pernah berpikir sebelumnya, jika apa yang Eida lakukan demi Kawaki, pastinya akan membuat Boruto sengsara. Dan ternyata hal ini benar. Boruto berkata kalau dirinya memang tak pernah merasa kalau semua kejadian ini akan baik-baik saja untuknya. Apa yang aku rasakan saat ini, kesepian ini, kecemasan ini, situasi saat ini pastinya selalu Kawaki rasakan dalam hidupnya sejak masih kecil. Meskipun kehidupan kita berkebalikan, aku dulu selalu berkata pada dirinya kalau aku sangat memahaminya. Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, aku akhirnya bisa mengerti mengapa hal itu membuatnya sangat marah. Padahal aku pernah mengalami saat-saat kesepian dikala aku tumbuh dewasa. Namun, aku bersikap seolah-olah memahami perasaannya. Dan Eida kemudian menambahkan, "Itu mungkin benar. Menurutku, Kawaki juga menganggapmu sebagai saudaranya. Setidaknya itulah yang aku pahami melihat ikatan di antara kalian." Dan Sasuke yang tadinya hanya menyimak, kini ikutan berkata juga. Sama seperti Kawaki, Naruto juga tidak memiliki apa-apa saat tumbuh dewasa. Rasa sakit yang dia rasakan sama halnya dengan rasa sakit yang kau alami saat ini. Seluruh penduduk desa menolak keberadaannya. Namun, melalui tekad dan kerja keras, dirinya mampu menjadi Hokage dan dihormati semua orang. Jika kau memang benar seorang putranya, maka kau dapat melewati cobaan ini seperti yang Naruto lakukan dulu. Di saat situasi mulai tenang kembali, seperti kata pepatah, air yang tenang jangan disangka tak berbuaya. Air yang tenang digambarkan oleh situasi mental Boruto yang perlahan kembali pulih.
Dan buaya yang Mimin maksud di sini adalah Momoshiki, yang awalnya terus menghasut Boruto bagaikan iblis, dan sekarang kesal sendiri melihat Boruto kembali mendapatkan tujuan dalam hidup. Dirasa sudah mendapatkan semangatnya kembali, Boruto kemudian berkata pada Momoshiki, "Aku masih memiliki darah ayahku, Naruto Uzumaki, darah Hokage ke-7 yang mengalir di nadiku, serta darah Hyuga dari ibuku. Dan apakah kau lupa bahwa kakekku adalah Hokage ke-4? Namun, yang lebih penting lagi, kehendak api di dalam diriku belum padam. Karena aku adalah seorang ninja dari desa Konoha." Dengan tujuan barunya, Boruto kemudian berambisi untuk membuat Kawaki ke jalan yang benar, lalu memperbaiki kesalahannya yang tidak mengerti perasaan Kawaki dengan terus menjadi semakin kuat, sehingga Boruto dapat mencabut reputasi buruk Kawaki dan membuatnya mengalami pertarungan antar saudara yang saling memahami. Itulah yang akan ayah lakukan. Melihat cara berbicara Boruto yang terlihat dewasa, Aida kemudian bertanya, "Apa kau memang bocah yang umurnya masih 12 tahun?" Dan Boruto menjawab, "Ya sudah jelaslah." Dan Aida yang masih merasa bersalah kemudian berkata pada Boruto, "Sampai kau kembali ke Konoha, aku tidak akan mencari dan memberikan informasi keberadaanmu pada siapapun, termasuk Kawaki dan Shikamaru. Tapi perlu diingat, itu semua kulakukan karena aku merasa bersalah karena telah membuat Kawaki menjadi seorang pengecut. Itu saja." Dan Boruto menjawab bahwa dirinya menghargai keputusan Aida itu. "Oh, dan juga sampaikan salamku pada Sarada karena telah membuat Sasuke berpihak padaku. Katakan padanya bahwa aku pasti akan kembali. Jadi, tak perlu khawatir tentang apapun." Dan Aida pun menerima permintaan Boruto itu. Tidak lupa juga ada Daemon yang berkata, "Hei Boruto, kau masih harus menjadi lebih kuat, setidaknya sampai kau bisa membuatku mengalami pertarungan yang serius." Tapi Boruto menanggap perkataan Daemon dengan lelucon. "Aku merasa tidak akan pernah sanggup, bahkan jika aku diberi waktu 1 juta tahun lagi." Dan perjalanan Boruto dengan didampingi oleh Sasuke kembali dilanjutkan. Di saat Boruto mengucapkan terima kasih, Sasuke dengan muka dinginnya malah berkata, "Aku tidak melakukan semua ini untukmu. Ini semua kulakukan demi putriku." Lalu berlanjut ke situasi aneh dari kode yang mengatakan Jigen, Ishiki, dan sekarang Aida. Nama-nama yang kode sebutkan tadi adalah daftar nama semua orang berharga yang Kawaki renggut darinya. Tapi anehnya, kode malah menuntut balas dendam pada Boruto, bukannya Kawaki. Sedangkan Kawaki yang matanya mengarah ke patung wajah Naruto masih memiliki niat untuk membunuh Boruto selama dirinya masih menjadi Otsutsuki. Dan adegan terakhir kembali memperlihatkan Boruto yang dengan bangganya mengatakan, "Aku adalah Uzumaki Boruto." Lalu teks di samping bertuliskan, dia memiliki tekad untuk mengakhiri pertengkaran saudara ini sebagai seorang shinobi yang membawa kehendak api. Babak baru telah terbuka. Dan endingnya, kita malah diberikan sebuah informasi menarik kalau manga Boruto akan hiatus sampai bulan Juli dan akan kembali aktif menggarap di bulan Agustus 2023 nanti.